Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yaradah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله قد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwani wa akhwati, pemirsa Salam TV dan pendengar radio Risalah, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, dengan nikmat dan karunia Allah serta pertolongan-Nya, pada siang hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kajian kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita mohonkan salawat beriring salam agar Allah sampaikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dan umatnya senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam yang kita mohonkan semasa hidup kita di dunia ini, dengan itu kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang adab-adab dalam berobat. Syekh Abdul Aziz, pengarang kitab yang ada di hadapan kita, mengatakan,
Adab yang ketiga, yaitu berbekam dilakukan pada tanggal 17, pada tanggal 19, dan pada tanggal 21 Hijriyah. Bulan Hijriyah, tanggalan Hijriyah. Ini sunnahnya dalam berobat dengan bekam. Barang siapa yang hendak berbekam, kata Syekh, maka berbekamlah pada tanggal yang disebutkan. Maksudnya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu tanggal 17, 19, dan 21 bulan Hijriyah. Sebab Nabi SAW kalau beliau berbekam, maka beliau berbekam pada tanggal-tanggal tersebut. Dan juga beliau yang bersabda, yang mengatakan kepada kita umatnya, agar juga berbekam pada tanggal-tanggal tersebut. Pada pertemuan sebelumnya, ikhwani wa akhwati, sudah kita jelaskan di antara adab di dalam berobat, yaitu berobat dengan hijamah, berbekam. Di dalam Islam, di dalam sunnah, ada waktu yang baik kita lakukan berbekam tersebut. Bukan berarti di waktu-waktu yang lain atau sesuai misalkan dengan kebutuhan tidak boleh bekam, boleh. Tapi yang terbaik kalau kita mau menentukan waktunya, kata Nabi SAW, inna khairu ma tahtajimuna fihi yawma 17, 19, wa yawma 21. Sebaik-baik bekam dilakukan, kata Nabi SAW, pada tanggal 17, tanggal 19, dan tanggal 21. Dan penanggalan dalam Islam adalah kalender Hijriyah atau bulan, atau penanggalan Hijriyah yang berdasarkan bulan, bukan berdasarkan miladiyah atau matahari. Namun kalau kita lihat pada hari ini, di masa kita ini, bahkan penanggalan Hijriyah ini banyak dari kaum muslimin, khususnya di negeri kita ini, kalau ditanya ini tanggal berapa, hampir-hampir kebanyakan nggak tahu. Bahkan kaum muslimin sendiri kalau diminta menghafalkan bulan-bulan Hijriyah nggak tahu. Apalagi kalau ditanya bulan 7, bulan apa dalam Hijriyah, makin nggak tahu. Suruh urutkan bulannya pun kaum muslimin banyak yang tidak tahu. Karena sudah terbiasa dengan penanggalan miladiyah atau masehi. Sedangkan kita umat Islam, kaum muslimin, kita punya penanggalan sendiri. Penanggalan Hijriyah atau bulan Hijriyah. Bulan ini ditetapkan berdasarkan bulan. Kalau matahari kan tetap. Kalau bulan enggak. Mengecil, kecil, besar, sampai kepada bulan purnama, tanggal 14-nya. Kemudian turun lagi, 15, 16, sampai akhir dari bulan Hijriah itu berubah. Namun yang kita sayangkan, penanggalan yang dipakai mayoritas kaum muslimin di negeri kita ini adalah penanggalan miladiyah, penanggalan masehi. Sehingga kebanyakan kaum muslimin tidak tahu kalau ditanya tanggal berapa ya, bulan berapa, atau bahkan ini udah bulan berapa Hijriyahnya, mereka nggak tahu.
Karena memang kita lihat ikhwan, dan ini sering kita sampaikan, di mana saudara-saudara kita tidak lagi membanggakan syiar Islamnya, tidak lagi bangga dengan syiar agamanya sendiri. Bahkan menampakkan syiar agama dirasakan hal yang merosot, hal yang kuno, yang tertinggal, nggak sesuai dengan tren, nggak sesuai dengan zaman. Kan itu hari ini. Dari zahir seorang muslim sebenarnya sudah kita kenal. Karena umat Islam diharamkan mengikuti, mencontoh dari orang-orang kafir. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai, yang mencontoh-contoh suatu kaum, maka dia akan bagian dari itu. Bagaimana mungkin umat Islam dibenarkan mencontoh, mengikuti orang-orang di luar Islam? Tapi nyatanya inilah yang dibanggakan oleh kaum muslimin pada hari ini. Lihatlah anak-anak dari kaum muslimin, dari umat Islam. Mereka mengidolakan orang-orang kafir. Sangat-sangat sedikit dari para anak-anak umat Islam, anak-anak kaum muslimin yang mengidolakan Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in, dan juga sederetan para sahabat lainnya. Namun bahkan kita lihat dalam penamaan yang digunakan oleh kaum muslimun pun hari ini, lebih bangga mereka membuat nama anak-anak mereka dengan nama-nama tokoh-tokoh orang kafir daripada nama-nama orang-orang saleh dari generasi terbaik dari umat ini, dari nama-nama para sahabat seperti Umar bin Khattab, ya, Abdullah, Abdurrahman, Ali, Uthman, dan sederetan nama-nama yang baik dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga wanita-wanita muslimah, di mana kita lihat banyak dari saudara kita dari kaum muslimin yang mereka bangga menamakan putri mereka dengan tokoh-tokoh orang-orang kafir, tapi tidak bangga dengan menamakan putri mereka dengan nama-nama wanita-wanita muslimah, wanita-wanita salehah yang dari pendahulu, yang terbaik dari pendahulu umat ini. Bahkan ikhwan dan akhwati, saya dengar langsung dari sebahagian kaum muslimin, mereka mengatakan beralasan, tapi ini bukan alasan yang sebenarnya. Mereka tidak menamakan anak mereka dengan nama misalkan dari Ummahatul Mukminin, Aisyah, Hafsah, Zainab, dan lain-lainnya, Khadijah. Mereka mengatakan, oh enggak, kita kan enggak bisa seperti mereka. Enggak ada yang menuntut mereka, enggak ada yang mewajibkan mereka harus seperti itu. Setidaknya keinginan kita ada agar anak-anak putri kita, anak-anak kita, putra putri kita seperti orang-orang saleh, orang-orang yang baik dari para pendahulu umat ini. Itu sebenarnya sekedar alasan saja. Maka tidak heran kalau dikatakan misalkan seperti ini, berbekam di tanggal ini, mereka nggak tahu bulan, mereka nggak memperhatikan tanggal hijriyah. Bahkan banyak dari tukang bekam, artinya yang biasa dia bekam, kalau kita tanya ini tanggal berapa nih, mana tahu dia. Paling nyari dulu informasi. Karena nggak terbiasa mereka dengan menggunakan syiar-syiar, simbol-simbol dari Islam. Seorang mukmin tentunya harus peduli, ya, harus memperhatikan
apa yang menjadi syiar, apa yang menjadi simbol dari agamanya bagi kaum muslimin. Dalam hadis ini, selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbekam pada tanggal 17, tanggal 19 dan tanggal 21 Hijriah, setiap bulannya, pada bulan Hijriahnya, ya, beliau juga yang mengatakan kepada kita bahwa sebaik-baik tanggal berbekam itu adalah tanggal 17, tanggal 19 dan tanggal 21. Ini adab berobat yang ketiga. Yang keempat, tidak menggunakan obat-obatan yang diharamkan. Apakah obat-obatan itu untuk mencari kesembuhan atau obat-obatan seperti yang dikenal sekarang, obat-obatan terlarang. Namanya obat, sebenarnya bukan obat. Obat-obatan terlarang. Masa sih obat dilarang? Enggak. Itu pemakaian kata yang keliru sebenarnya. Itu racun, pembunuh, bukan obat. Maka dalam Islam seorang mukmin diharamkan, tidak dibenarkan berobat, ya, mengkonsumsi obat-obatan yang diharamkan atau berobat dengan obat-obatan yang diharamkan. Karena memang kalau pemakaian kata obat yang kita lihat hari ini bukan hanya untuk cari kesembuhan, ikhwan. Misalkan para pekerja berat, mereka butuh obat kuat, stamina. Maka tidak hanya pada mencari kesembuhan saja. Butuh stamina, butuh kekuatan fisik. Maka mereka mengkonsumsi obat-obat yang diharamkan dalam Islam. Saya beberapa informasi dari ikhwan-ikhwan yang bekerja di pelabuhan, ya, di kemas barang itu rata-rata mereka buruh pikulnya itu, ngangkat-angkat barangnya itu mereka yang cerita, bahkan sebagian orang yang pernah sempat saya berbincang dengan mereka. Mereka itu berbagai obat mereka konsumsi. Kalau tidak, katanya nggak sanggup kerja. Bahkan ada yang konyolnya lagi, ya, dan pernah saya lihat langsung, anak tikus kecil itu dimakan atau ditelan. Katanya untuk agar kuat, obat agar kuat. Begitu juga sebagian kaum muslimin berobat dengan obat-obat yang haram. Ya, obat yang haram tapi dikonsumsi. Ada memang obat sekalipun dia kalau untuk dikonsumsi untuk dimasukkan ke tubuh kita haram. Tapi kalau dia obat luar nggak apa-apa. Misal kalau obat salep, ya, obat kulit itu rata-rata nggak bagus, beracun kalau untuk kita konsumsi. Tapi bagus kalau untuk obat luar kan gitu. Haram kalau untuk dikonsumsi. Ini yang haram zatnya, ya, maka tidak boleh dijadikan sebagai obat. Seperti sebagian orang menganggap khamar dan yang lainnya itu bisa dijadikan obat. Apalagi di masyarakat awam, di pelosok, daerah-daerah terpencil, itu sering kita dapati, ikhwan, khususnya bagi ibu, ya, yang baru melahirkan, itu dikasih khamar, katanya untuk menghangatkan tubuh. Allahu Akbar. Nggak ada pengaruhnya itu. Dikasih yang halal, kenapa rupanya? Kasih minyak zaitun, batu sauda, madu, kurma atau sari kurma sekarang, Masya Allah. Dan obat-obat yang bagus, yang baik, ini yang dikasih khamar. Khamar itu bukan obat. Jangan berdalih kan bisa sembuh. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan dalam Al-Quran bahwa manfaat dari khamar itu memang banyak. Karena Allah menyebutkan manafi', banyak manfaatnya.
Tapi yang kita sayangkan dosa dan mudaratnya lebih besar dari manfaat yang diperoleh dari khamar, sehingga dalam Islam khamar itu diharamkan. Kita lihat bagaimana Syekh menjelaskan dalam kitab beliau ini. Obat-obatan yang diharamkan misalnya meruqyah dengan lafaz-lafaz yang mengandung kesyirikan. Ya, kalau kita lihat apalagi ada jampi-jampi atau kitab-kitab kuno, ya, kitab-kitab kuno yang bahasanya bahkan kita nggak paham. Saya pernah lihat dan sulitan memang membacanya, itu tulisan daerah Batak, itu tulis Batak, itu ujung-ujung dari kalimat itu pakai eng semua. Awak pun nggak paham maknanya, bacanya pun sulit. Dan itu jampi-jampi yang kata mereka Masya Allah. Dan ini di sebagian daerah di pelosok itu masih menggunakan ru'yah dengan cara ini. Selain maknanya bahkan banyak tidak dipahami karena potongan-potongan kata-kata yang tidak mengandung makna, dan juga ada keyakinan yang harus disertakan dalam jampi itu. Dan ini cara-cara yang mengandung kesyirikan. Dan meru'yah dengan cara yang seperti ini diharamkan dalam Islam. Bahkan dikhawatirkan pelakunya kalau dia sudah mengetahuinya dan dengan sengaja tetap melakukannya, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Karena perbuatan seperti itu sudah mengandung kesyirikan. Dan ikhwan, jampi-jampi yang seperti ini memang kalau kita lihat ketika mereka mempraktekkannya luar biasa. Ya bisa aja karena bantuan syaitan, bantuan jin. Tapi yang jelas di dalam Islam berobat dengan cara-cara yang seperti itu, dengan obat-obatan yang diharamkan, tidak dibolehkan. Menggunakan kata Syekh, ru'yah jenis ini hukumnya haram, bahkan bisa jadi dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hal ini dilarang sebagaimana yang tercantum pada adab yang kedua, sudah kita sampaikan dulu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, bahwa tidak boleh berobat dengan yang haram. Ya. Seperti juga penggunaan khamar, tuak, atau apapun jenisnya, tidak boleh jadikan sebagai obat. Ada orang mengatakan kalau sedikit nggak apa-apa. Bahkan ikhwan, di kalangan mahasiswa sebagian perguruan tinggi di negeri ini diajarkan seperti ini. Saya dengar, saya lihat sendiri. Di pelajaran mereka apa yang disampaikan oleh dosennya. Ya boleh. Katanya kalau nggak banyak, apalagi kalau bisa jangan sampai mabuk misalkan, boleh berobat dengan khamar. Allah Akbar. Ini perguruan tinggi agama. Kita memang udah bingung melihat situasi kaum muslimin pada hari ini yang jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Namun ketika kita mengajak umat ini untuk memurnikan agamanya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dengan ringannya lidah mereka mengatakan, oh kami nggak pernah keluar. Kenapa kalian ajak kami kepada Al-Quran dan Sunnah? Sedangkan kami sudah ada pada Al-Quran dan Sunnah, kata mereka. Iya, ini banyak kita dapati dari penolakan dari kaum muslimin kalau kita mengatakan mengajak umat ini untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya. Mereka mengatakan kami nggak pernah keluar, tidak pernah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kata mereka. Tapi nyatanya sampai hari ini seperti pembahasan kita hari ini, mereka mengatakan boleh. Allah Akbar. Bahkan ya ada orang-orang jahil, ya, dikatakannya seperti rokok itu bagus karena membawa kepada ketenangan. Allah Akbar. Seorang muslim, seorang mukmin, dia mendapatkan ketenangannya pada khamar, dia mendapatkan ketenteramannya pada rokok
mendapatkan ketentramannya pada yang haram. Ini sudah tanda tanya besar pada keimanan orang tersebut. Padahal seorang muslim, seorang mukmin, dia mendapatkan ketenangannya pada hatinya. Nabi SAW mengatakan, as-sa'adatu hahuna. Beliau mengisyarat 3 kali ke kantong beliau, ke dada beliau. Kunci kebahagiaan, kunci ketentraman seorang itu di sini, ikhwan. Di dada. Itu sangat tergantung dengan bagaimana keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak dari umat ini, dari kaum muslimin, pelariannya untuk mendapatkan ketenangan yang haram. Rokok, khamar, narkoba, miras, apapun jenisnya itu. Kemudian lebih sekarang ini yang banyak juga tertipu sebagian kaum muslimin, ya musik. Apalagi dengan mengatasnamakan musik Islami. Iya. Katanya musik Islami, sehingga ya mereka mendapatkan ketenangan mereka pada musik, pada khamar, pada rokok, atau bahkan kita lihat pada perkara-perkara yang haram. Ikhwani wa akhwati, bisa kita pastikan di negeri kita ini, orang-orang yang datang ke bar, diskotik, yang datang ke kafe-kafe, remang-remang itu mayoritas masih muslim loh. Coba tanya, kenapa mereka ke sana? Satu jawaban yang ingin mereka capai, yang mereka peroleh di sana adalah ketentraman, kenyamanan hati mereka. Kebahagiaan mereka ada di sana, ikhwan. Padahal seorang mukmin, seorang muslim, kebahagiaannya dalam ketaatan dia kepada Allah. Bahkan Allah katakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ibadah, seorang mukmin akan tentram, akan nyaman, akan tenang hatinya. Ini pada yang haram. Rasulullah SAW melarang berobat dengan obat-obatan yang haram dan kotor. Nggak boleh. Ya. Ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum mengambil khamar sebagai obat, orang tersebut berkata, khamar itu obat. Lantas beliau menjawab, khamar itu bukan obat tetapi penyakit. Riwayat ini dikeluarkan, hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, ya, dari hadis riwayat Ibnu Abbas. Ada seorang yang datang kepada Rasulullah SAW seperti yang kita katakan hari ini, di mana kaum muslimin ada yang beranggapan bahwa khamar itu bagus sebagai obat. Dan Rasulullah SAW mengatakan ketika orang itu mengklaim seperti itu, mengatakan seperti itu, bahwa khamar itu obat, maka Nabi SAW mengatakan bahwa khamar itu bukan obat, tapi khamar itu penyakit. Kita nggak tahu, ikhwan, apa sih ukurannya bagi mereka obat itu. Apa memang karena pemakaian kata yang sering rancau di negeri kita ini? Ini kita lihat coba. Anti nyamuk, obat, tulisannya obat anti nyamuk. Bukan obat, racun nyamuk, kenapa apanya? Ini pun gitu. Khamar dianggap obat, bukan obat tapi racun, pembunuh. Orang bilang rokok itu iya mengandung obat katanya. Allah Akbar. Padahal peringatan dari orang yang ahli, yang paham tentang rokok mengatakan rokok membunuhmu. Masih dibilang obat, masih bilang membawa ketenangan. Allah Akbar. Memang sudah rusak. Hati atau keimanan sudah rusak. Sehingga sudah terbalik udah dunia ini bagi mereka. Oleh karena itu kata Syekh, tidak sepantasnya seorang muslim berpaling dari sabda Rasulullah SAW dikarenakan pendapat orang lain.
segala sesuatu yang mendatangkan mudarat, yang mengandung mudarat, tidak dibenarkan dalam Islam, diharamkan dalam Islam. Dan kaidahnya sesuai dengan berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la darara wa la dirar. Tidak boleh melakukan sesuatu yang dapat memudaratkan, apakah itu untuk diri sendiri atau memudaratkan kepada orang lain. Khamar, tanya ahlinya. Rokok, tanya ahlinya. Narkoba, tanya ahlinya. Semua sepakat mengatakan itu haram, itu membunuh. Semua sepakat itu mengatakan berbahaya. Semua sepakat mengatakan itu racun. Lalu kenapa dibuat jadi obat? Tapi itu obat-obatan terlarang. Bilang aja khamar, bilang narkoba, selesai. Usah pakai kata-kata obat lah. Ya. Ini adab yang keempat. Bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan obat-obatan yang diharamkan atau berobat dengan cara-cara yang diharamkan. Seperti tadi, kawan. Ya. Jampi-jampinya, jampi-jampi entah apapun itu. Begitu juga ya, tata cara-cara yang enggak dibenarkan dalam Islam. Ya. Kemudian kita lanjutkan adab yang kelima dalam bab ini, dalam adab berobat, berkonsultasi dengan ahli medis. Selain kita dalam Islam berobat dengan cara-cara yang syar'i, seperti yang sudah kita sebutkan, berobat dengan habbatus sauda, minyak zaitun, madu, berobat dengan al-hinna, ya. Kemudian berobat dengan hizamah, bekam, berobat dengan ruqyah, ya. Atau berobat dengan obat-obatan seperti yang sekarang ini terkenal atau sudah banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, yaitu dengan obat-obatan alami, herbalis. Terlebih-lebih di negeri kita ini sangat banyak tumbuhan yang mengandung obat-obatan, dan kita dianjurkan, sekalipun tidak disebutkan dalam sebuah hadis, tidak sebutkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, namun oleh pakarnya, oleh ahlinya menemukan, apalagi sekarang Masya Allah banyak sekali nikmat yang Allah berikan pada kita masa ini yang Allah tidak berikan kepada orang-orang terdahulu, seperti alat-alat untuk menemukan kandungan apa dari isi dari suatu benda, misalkan tumbuhan, kan sudah mudah dengan alat-alat canggih yang sekarang. Maka kita dibenarkan atau diperintahkan untuk berobat dengan obat-obatan seperti itu. Kemudian juga di dalam Islam, selain kita berobat dengan cara-cara yang telah disebutkan dalam syar'i, juga kita dibenarkan berobat kepada ahlinya, bertanya kepada medis. Namun semestinya seorang muslim, seorang mukmin tidaklah menjadikan ini sebagai prioritas. Ini berobat langsung, bukan doa dulu sama Allah. Lupa Allah sakit. Iya. Anaknya demam kok ngapain ruqyah? Memangnya ruqyah itu untuk penyakit khusus kena jin saja? Enggak. Umum pengobatan dengan cara ruqyah. Banyak kita lihat kaum muslimin hari ini, kalau anaknya sakit perut, mana nggak akan mungkin dia ngeruqyah. Ya apa saja. Ruqyah itu cara berobat yang telah ditetapkan oleh syar'i. Ikhwan wa akhwat, perlu menjadi perhatian kita bahwa ketika kita berobat itu bukanlah obat itu yang menyembuhkan. Bukanlah dokter itu yang menyembuhkan. Bukan madu itu yang menyembuhkan. Tapi semua kesembuhan itu datangnya dari Allah.
Selama yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diizinkan, yang diperintahkan oleh Allah, kita lakukan. Seorang mukmin, seorang muslim sudah sepantasnya, sudah semestinya bahwa segala ketergantungan yang utama itu hanyalah kepada Allah. Adapun yang lainnya seperti berobat ke medis ini sebagai asbab saja. Sebagai sarana, sebab, ikhtiar saja yang dibolehkan dalam Islam. Sehingga kalau hanya sebagai sarana, kita tidak boleh menjadikan sarana ini sebagai tujuan. Kita tidak boleh menggantungkan hati kita kepada sebab. Syekh menjelaskan di sini, hendaknya seseorang berkonsultasi dengan kalangan orang-orang yang diketahui bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui ilmu pengobatan. Ikhwan akhwati, beliau mengatakan seperti ini karena memang di masa kita ini sangat banyak orang yang menyelewengkan posisinya, jabatannya, ya. Orang menganggap dia ahli, tapi dia mengkhianati ilmu yang ia miliki. Satu contoh yang marak sekarang kita lihat, orang ketika melahirkan itu sebentar-sebentar mudah sekali orang mengatakan operasi. Dan sangat sedikit, ya, orang yang masih thiqah dalam hal ini. Sedikit. Kita ada kawan, ketika sudah mendekati hari H dari kelahiran orang rumahnya, harimnya, dia datangi beberapa rumah sakit, beberapa dokter, beberapa bidan, ya, yang menangani bersalin, dan dia menanyakan, karena anak pertamanya waktu itu sesar, operasi, maka anak keduanya dokter yang mengoperasinya mengatakan dia harus operasi, dan lazimnya di negeri kita seperti itu. Maka ikhwan ini, dia penasaran, dia hanya menginginkan apakah orang-orang yang punya ilmu tadi thiqah dengan ilmu mereka. Dan memeriksakan istrinya ke berbagai tempat atau tempat-tempat yang berbeda. Bahkan habis jutaan duitnya, rela dia hanya membuktikan apakah orang-orang ini thiqah. Apa hasilnya, ikhwan? Rata-rata mengatakan, ada yang mengatakan 75% kemungkinan harus sesar. Bahkan ada yang mengatakan 95% harus sesar. Paling, ini yang tidak thiqahnya, mengatakan 50-50, 50%, 50%. Tapi ketika kita bawa kepada seorang dokter yang benar-benar thiqah dengan ilmunya, apa kata dia? 95% normal. Hanya 5% kemungkinan untuk sesar. Kalau tidak percaya, kata dokternya, udah nggak usah bawa ke tempat lain, di sini saja. Bayangkan, ikhwan. Ini yang kita lihat. Ini yang memang sangat mengganggu kita pada hari ini. Di mana para ahli, yang dianggap mengetahui ilmu tentang pengobatan itu tidak thiqah dengan ilmunya. Gak jujur dengan ilmunya. Dan bahkan pernah, ya, ketika ada daurah syekh datang, para ulama kita datang dari Timur Tengah, kita pernah tanyakan kepada mereka, bagaimana di sana syekh? Apakah memang ahli kedokteran di sana, wanita yang sudah melahirkan dengan sesar harus melahirkan sesar berikutnya? Katanya di sana nggak ada ketetapan dari dokter, nggak ada bahkan orang yang menganggap seperti itu, katanya. Biasa, nggak harus, nggak mesti. Nah ini
menjadi tanda tanya dan yang harus kita benahi semestinya pada para ahli. Dan kita yang paling meyakinkan kita mereka melakukan itu apa yang dikatakan oleh Syekh di sini, orang-orang yang kurang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keilmuan, memiliki keahlian, tapi karena kurangnya ilmu agamanya, kurangnya ketakwaannya kepada Allah, kurangnya takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang mereka lakukan menyelisihi ilmu yang mereka ketahui. Karena mereka tahu kalau yang mereka lakukan sesuai dengan ilmu mereka, keuntungannya tidak sebesar ya keuntungan kalau mereka menyelisih ilmu mereka. Ini kenyataan yang kita lihat, yang kita dapat di tengah-tengah kaum muslimin atau tengah-tengah umat manusia hari ini. Seorang muslim diperintahkan berkonsultasi untuk pengobatan dirinya dari penyakitnya kepada ahlinya berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nahl ayat yang ke-43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan. Tanyakan kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Akhwan, para ulama menjelaskan kepada kita semuanya ilmunya ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada ilmunya yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah yang ada di dunia ini. Pernah ada kisah ketika seorang ulama, seorang alim ketika menjelaskan ayat ini bahwa seluruhnya ada dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu ada orang yang tidak menerima, artinya mengatakan enggak. Dan dia mengatakan, "Wahai Syekh, wahai fulan, jelaskan kepadaku di mana ayat Al-Quran yang menjelaskan tata cara membuat makanan." Orang tersebut ingin menjatuhkan ya ulama, seorang alim. Maka ini di rumah makan, maka ulama tersebut memanggil kokinya, "Fulan, ta'al, sini. Orang ini pengen tahu bagaimana cara buat makanan." Maka yang menanyakan tadi yang, "Loh, aku kan tanya ayat yang menjelaskan cara bagaimana membuat makanan ini." Kata ulama tersebut, "Iya, dan sudah aku lakukan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanya ahlinya. Sesuatu kita yang tidak tahu, ya ngomong kepada yang ahli. Tanyakan kepada mereka. Ketika kita ingin kesembuhan dan kita tidak tahu penyakit apa yang kita alami, tanyakan ke ahlinya. Karena terkadang ikhwani wa akhwati, obat tidak sesuai dengan penyakit itu akan sulit kesembuhannya. Ya. Misalkan obat mencret yang dikasih obat demam yang enggak cocok. Atau sebaliknya, obat demam dikasih obat mencret. Udah pening kepalanya, susah pula jadinya dia buang air besar. Enggak cocok. Bagaimana agar kita berobat misalkan dengan obat-obatan medis itu cocok? Tanyakan dulu ke ahlinya, konsultasi. Karena dalam Islam, selain kita berobat dengan cara-cara yang syar'i tadi, kita juga diperintahkan menanyakan perihal untuk pengobatan dari penyakit yang kita alami kepada pakarnya, kepada ahlinya. Datangi dokternya yang ahli. Misalkan ahli mata kita yang sakit, udah datangi ahli THT. Ya. Kulit kita yang sakit, datangi spesialis kulit. Dan sebagainya. Karena mereka ahli, mereka tahu. Sehingga obat yang kita konsumsi, yang kita gunakan itu sesuai apakah jenis penyakitnya dan juga dosisnya. Jangan main hantam kromo saja. Wah ini sakit, ini obat nih. Hantam, nggak tahu obat apa tanpa mau konsultasi kepada ahlinya.
Kemudian kata Syekh, tidak semua orang mengetahui ilmu pengobatan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna Allah Ta'ala lam yunzil da'an illa anzala lahu dawa'an. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu illa sama wa huwal maut. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menurunkan suatu penyakit kecuali Allah juga telah menurunkan obatnya. Kata Nabi, alimahu man alimahu. Ada yang mengetahuinya dan juga ada yang tidak tahu. Kalau kita nggak tahu, tanyakan yang tahu. Kita bukan ahli pengobatan, tanyakan kepada ahli pengobatan. Kemudian adab yang terakhir, yaitu meyakini bahwa kesembuhan datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang dilakukan, apakah kita berobat dengan cara syar'i tadi, berobat dengan madu, dengan habbatus sauda, dengan bekam, dengan ruqyah, datangi dokter, datangan ahlinya untuk berobat, minta obat dari mereka, itu kita lakukan semua, tidak boleh kita yakini bahwa itu yang menyembuhkan. Tapi harus kita yakini bagi seorang mukmin bahwa di hatinya hanya ada keyakinan satu-satunya yang menyembuhkan hanyalah Allah. Adapun berobat dengan semua sebab-sebab itu hanyalah ikhtiar. Berobat ke dokter hanyalah ikhtiar. Hanyalah sebab yang diperintahkan, yang disuruh, yang diajarkan dalam Islam. Berobat dengan madu, dengan habbatus sauda, dengan bekam dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh meyakini bahwa yang menyembuhkan, yang memberikan kesembuhan itu adalah obat. Begitu juga ketika meruqyah. Oh, ini kan ayat Al-Quran. Ini menyembuhkan ayat Al-Quran. Enggak. Keyakinan kita tetap bahwa kita melakukan pengobatan dengan cara ruqyah itu tetap yang menyembuhkannya hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter dan penderita sakit wajib meyakini ini, ya. Yang mengobati dan yang berobat wajib meyakini bahwa yang menyembuhkan itu hanya Allah. Tidak boleh tergantung hatinya kepada obatnya. Tidak boleh tergantung hatinya seorang pasien kepada dokternya. Oh, ini kalau nggak dokter itu nggak sembuh. Nggak boleh. Hanya mungkin karena dokter itu lebih tepat memberikan atau mengetahui penyakit dan memberikan obatnya sehingga kesembuhan lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini dan sudah kita selesaikan dalam adab berobat, dan insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya dengan judul baru. Kita sudahi dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.